Oke, recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu di video kali ini yaitu mata kuliah Dasar-Dasar Kimia Hayati atau disingkat DDKH. Pertemuan ke-6 ini saya akan fokus mengenai metabolisme dan energi. Oke, jadi apa saja sih reaksi-reaksi yang ada dalam tubuh kita atau tubuh manusia atau makhluk hidup pada umumnya, dan energi apa saja sih yang dibutuhkan untuk reaksi tersebut? Itulah kira-kira inti dari video kali ini. Oke, seperti biasa, sebelum saya mulai materinya, saya akan memberikan satu video pendek mengenai metabolism. Sumbernya dari Mumu Med YouTube channel. Oke, jadi ini bisa dibilang intisari atau singkatnya dan mengenai metabolisme itu sendiri. Oke, mari kita tonton saja dulu. Welcome to Moo Math and Science. In this video, I'd like to talk about metabolism. You may have heard the expression, I have a fast metabolism, or I have a slow metabolism. But what exactly is your metabolism? Your metabolism is the sum of all life-sustaining chemical reactions within the cells of living things. Take a look at this summary of all the chemical reactions taking place in your body. It's a little confusing. These chemical reactions of metabolisms can be organized into pathways in which one chemical is transformed through a series of steps into another chemical with the help of enzymes. An example of one of these pathways is cellular respiration, in which glucose and oxygen are transformed into carbon dioxide, water, and ATP, which is used for energy. You can break metabolism down into three main categories: chemical reactions used for the conversion of food to energy, the conversion of food into building blocks used to make other items like proteins, and chemical reactions needed for the elimination of waste. Enzymes are crucial for metabolism. Enzymes help speed up chemical reactions. The molecules upon which enzymes act upon are called substrates, and the enzyme converts the substrates into a different molecule known as a product. Almost all chemical reactions in the cell need enzymes in order to occur at a rate fast enough to sustain life. There are over 5,000 chemical reactions that occur in plants, animals, and microbes that are controlled by enzymes. Most of the structures that make up animals, plants, and microbes are made from three basic classes of molecules: amino acids, carbohydrates, and lipids. Many chemical reactions focus on making these molecules during the construction of cells and tissues, or by breaking them down and using them as a source of energy during digestion and cellular respiration. These chemicals can also be joined together to make DNA and proteins. So there we go, metabolism, the sum of all chemical reactions that take place in living things. Thanks for watching, and Moo Math uploads a new math and science video every day. Please subscribe and share. Oke, itu sekilas dari Mumu Med mengenai metabolisme ya. Cukup jelas, lalu saya akan masuk ke materinya itu sendiri, yaitu tentang ya metabolisme. Oke, jadi metabolisme dari pengertian itu sendiri yang pertama adalah suatu keseluruhan reaksi kimia yang terjadi dalam organisme, baik itu reaksi pembentukan, anabolisme, atau reaksi degradasi atau dekomposisi sih, katabolisme. Lalu yang kedua, keseluruhan set transformasi molekul organik yang dikatalisis oleh enzim di dalam makhluk hidup. Dan terakhir itu adalah bisa dibilang intinya metabolisme adalah jumlah dari anabolisme dan katabolisme. Jadi jumlah reaksi baik itu anabolisme pembentukan ataupun katabolisme penguraian dalam makhluk hidup. Itulah kira-kira definisi singkat mengenai metabolisme dalam sel makhluk hidup. Oke. Lalu mengenai jalur metabolisme itu sendiri, seperti yang sudah bisa dilihat di video tadi ya, itu sangat kompleks. Jadi mulai dari metabolisme kompleks karbohidrat, kompleks lipid, nukleotik metabolisme, metabolisme kofaktor dan vitamin, sampai energi metabolisme dan substansi lainnya, itu sangat kompleks yang terjadi dalam tubuh kita. Iya, kira-kira inilah secara mungkin yang paling simpelnya ya, yang bisa dilihat dari
pathway dari metabolisme dalam sel tubuh makhluk hidup. Nah, tapi secara utamanya ada 3 jalur utama metabolisme, yaitu jalur dari fats, lemak, polisakarida, karbohidrat, dan protein. Di mana ada 3 stage atau 3 tahap, di mana lemak akan menghasilkan asam lemak dan gliserol, karbohidrat akan menghasilkan glukosa dan gula lainnya, protein akan menghasilkan amino asid atau asam amino, dari protein dari asam amino ya, di mana akan di stage 2, di tahap 2 akan membentuk asetil-CoA. Asetil-CoA inilah yang masuk ke stage 3 atau siklus asam sitrat atau siklus Krebs biasanya disebut-sebutnya. Lalu di sini masuk menghasilkan ATP yang disebut juga energi yang dibahas dalam video tadi ya. Ini tidak akan saya bahas dalam video kali ini karena ini lebih fokus ke biokimia secara detailnya ya, spesifiknya. Jadi ini semacam overview saja supaya Anda sekalian paham mengenai jalur utama metabolisme di antara sekian jalur yang rumit tadi. Ya, jalur yang ini ya. Jalur utamanya seperti ini, kira-kira seperti itu. Nah, kategori metabolisme tadi sudah saya jelaskan di awal, ada yang namanya anabolisme, ada yang namanya katabolisme. Katabolisme itu namanya adalah degradasi atau penguraian, itu merupakan suatu penguraian molekul organik yang besar atau kompleks ini, seperti misalnya karbohidrat, lemak, dan protein, menjadi molekul-molekul kecil, seperti asam laktat, CO2, aduh maaf ya agak serak, dan NH3. Dan ini akan melepas energi berupa ATP, NADH, NADPH, dan FADH2. Kebalikan dari katabolisme adalah anabolisme atau namanya ini biosintesis, pembentukan. Ini merupakan reaksi pembentukan molekul organik yang kompleks dari molekul anorganik sederhana. Jadi dari molekul-molekul yang kecil ditambah energi, jadi perlu energi ya, itu akan menghasilkan molekul besar. Energinya sama, ATP, NADH, NADPH, dan FADH2. Kira-kira seperti itu. Reaksi-reaksi dalam metabolisme ini. Ada anabolisme, dan ada katabolisme. Katabolisme adalah degradasi atau penguraian, anabolisme adalah biosintesis atau pembentukan. Lebih jelasnya seperti ini jalurnya, katabolisme dan anabolisme ini. Jadi seperti siklus ya. Pertama, katabolisme itu dari makanan yang kita makan, ada karbohidrat, lemak, dan proteinnya itu dipecah oleh reaksi katabolisme. Dia akan menghasilkan CO2, H2O, dan NH3, dan energi. Energi inilah yang digunakan untuk mengubah molekul-molekul kecil atau molekul prekursor seperti asam amino, gula, asam lemak, dan juga basa nitrogen dibentuk menjadi molekul kompleks dengan energi dari katabolisme tadi gitu, yaitu protein, polisakarida, lipid, dan asam nukleat. Jadi seperti itu siklusnya. Jadi dari kita makanan kita diurai, dicerna, lalu dari situlah kita membentuk atau biosintesis molekul-molekul baru gitu. Dari energi yang didapatkan dari makanan yang kita cerna tersebut. Itu kira-kira jalurnya untuk katabolisme dan anabolisme, siklik seperti ini ya. Nah, tipe jalur metabolisme itu ada ada 3 ya, contohnya, bentuknya maksudnya. Jadi yang pertama adalah konvergen, membentuk ke satu produk yaitu asetil-CoA ya, dari yang tadi protein, karbohidrat, dan lipid, ini bentuknya konvergen. Lalu di sini masuk ke siklus Krebs, itu udah cyclic pathway atau lingkar gitu. Barulah dari situ membentuk asetil-CoA, ini menjadi divergen, membentuk berbagai macam produk lagi gitu. Jadi konvergen, lalu siklik, lalu divergen. Itu kira-kira tipe jalur metabolisme dalam makhluk hidup. Nah, apa sih tujuan mempelajari metabolisme ini? Ada 3 tujuan utamanya itu. Yang pertama kita bisa untuk mengidentifikasi reaksi, produk, dan kofaktor, termasuk stoikiometrinya dari tiap-tiap reaksi yang terlibat. Jadi dari kita mempelajari metabolisme, kita bisa tahu gitu, apa sih reaksinya, apa sih produknya dari reaksi-reaksi tersebut, dan juga terutama stoikiometri. Apa saja molekul-molekul dan berapa banyak yang dibutuhkan dari reaksi tersebut. Lalu dari situ kita juga bisa memahami bagaimana sih cara mengendalikan reaksi ini, terutama metabolisme di anabolisme dan katabolisme ini, supaya kita bisa menghasilkan sebanyak apa energi yang kita harapkan dan produk yang kita harapkan juga gitu. Lalu yang ketiga, kita dapat mengidentifikasi fungsi biologis dari tiap reaksi dan juga tahu juga mekanisme pengendaliannya.
dari metabolisme yang terjadi dalam tubuh gitu. Itu kira-kira tujuan utama kenapa kita harus mempelajari metabolisme. Oke. Nah, baru dari situ masuk ke energi. Jadi, energi ini kalau saya deskripsikan, makhluk hidup itu harus melakukan kerja otomatis supaya tetap hidup, tumbuh, dan juga melakukan reproduksi. Dan sifat dasar makhluk hidup adalah mampu mengekang energi dan menyalurkannya dalam kerja biologis. Itu kira-kira energi dipakai di sini. Nah, energi kimia dari bahan bakar ya diubah menjadi gradien konsentrasi dan listrik yang dipakai untuk bergerak, panas, dan cahaya. Dan kalau transformasi dan energi biologi itu pasti akan mematuhi hukum-hukum termodinamika. Ini yang sudah digarisbawahi atau yang saya beri tanda penting ya. Karena energi ini mau nggak mau pasti balik ke termodinamika gitu. Oke. Nah, apa saja sih perubahan energi yang terjadi dalam reaksi kimia utamanya dalam tubuh kita? Yaitu pertama ada energi bebas Gibbs dengan simbolnya G. Itu dia akan mengekspresikan jumlah energi yang mampu melakukan kerja selama reaksi pada suhu dan tekanan tetap. Oke, jadi pada T dan P-nya itu tetap gitu. Lalu entalpi simbolnya H itu adalah kandungan kalor dari sistem reaksi. Jadi kalornya itu dihitung dalam satuan entalpi H ini. Terakhir adalah entropi atau S. Merupakan ekspresi kuantitatif dari keacakan atau ketidakteraturan sistem. Jadi chaos dari sistem. Itu dilihat dari entropinya atau S-nya ini. Dengan hubungan antara ketiganya adalah delta G adalah delta H min T kali delta S, di mana kondisinya T dan P-nya tetap, suhu, temperatur, dan pressure P-nya tetap gitu. Oke, cukup jelas ya. Ini juga nanti akan dibahas lebih lanjut di materi kinetika kimia dan termodinamika utamanya. Oke, terakhir. Contoh reaksi apa saja sih yang banyak ditemukan dalam makhluk hidup? Reaksi kimia apa saja? Misalnya, ada reaksi pemutusan atau pembentukan ikatan CC. Lalu reaksi penataan ulang internal, yaitu dalam bentuk isomerisasi atau eliminasi. Ada juga reaksi transfer gugus fungsi. Lalu reaksi radikal, yang kelima adalah reaksi redoks. 5 reaksi inilah yang biasanya banyak ditemukan di dalam makhluk hidup atau biasanya ada dalam metabolisme makhluk hidup. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.